Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu yuk. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan karena kami sekali lagi diizinkan untuk mendapatkan suara-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta tolong supaya firman ini boleh betul-betul masuk hati kami, menembus roh kami Tuhan, dan mengubahkan hidup kami. Kalau bukan Allah Bapa yang mengirimkan kami Roh Kudus, maka itu tidak mungkin terjadi. Kami mohon Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus pada kami semua, juga kepada hamba yang bicara, sehingga hanya suara-Mu yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada ayat yang menarik sekali di Amsal 15. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi orang jahat dan orang baik. Di sini kata baik yang dipakai itu adalah tobe. Tobe itu artinya baik atau lebih baik atau bertuhan. Jadi sebenarnya definisinya orang baik adalah orang yang bertuhan. Jadi sekali lagi saya bacakan ayatnya. Mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi orang jahat, orang yang tidak bertuhan, dan orang baik, orang yang bertuhan. Tapi pertanyaan kita adalah, untuk apa Tuhan menempatkan matanya di mana-mana? Coba Bapak Ibu renungkan deh. Untuk apa sih sebenarnya Tuhan menempatkan matanya di mana-mana? Jawabannya kita dapat dari 2 Tawarik 16 ayat 9 sampai 10. 2 Tawarik 16 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang berkomitmen kepadanya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang berkomitmen serius kepadanya. Jadi Bapak Ibu, mata Tuhan itu ada di mana-mana untuk melimpahkan kekuatan. Kekuatan kepada siapa? Kepada mereka yang serius sama Dia, kepada mereka yang berkomitmen padanya. Kalimat ini mirip sekali dengan kalimat Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 24. Tuhan Yesus menegaskan tentang orang yang berkomitmen, orang yang serius seperti ini. Mereka yang serius berkomitmen menjadi pengikutku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Jadi kalau kamu serius mau ikut aku, kamu tuh harus menyangkal diri, kamu harus pikul salibmu tiap hari dan terus mengikuti aku tiap saat. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang ikut Tuhan Yesus, dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau sangkal dirinya, berarti dia tidak serius sama Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang ikut Tuhan Yesus, lalu dia mulai menyangkali dirinya, bilang sama dirinya sendiri, enggak, bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Allah Bapa. Kehendak saya enggak penting sama sekali. Saya mau kerja, Allah Bapa yang pilih. Itu artinya dia mulai menyangkali dirinya. Kalau dia sudah sampai tahap itu, berarti dia sudah serius berkomitmen pada Tuhan. Dan mata Tuhan akan mengawasinya dan memberikan dia kekuatan waktu dia memerlukannya. Jadi coba kita renungkan sebentar. Di titik mana kita tidak mau membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kita maunya kehendak kita yang jadi. Nah, di titik itulah kita tidak serius sama Tuhan. Nah, setelah kita menyangkal diri, Tuhan Yesus bilang kita harus memikul salib kita tiap hari. Ini jadi pertanyaan besar. Sebenarnya salib apa sih yang harus kita pikul tiap hari? Salib itu adalah tugas dari Allah Bapa. Ada satu salib yang umum yang harus dipikul oleh kita semua. Salib itu ada di Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Inilah salib yang harus kita bawa. Semua pengikut Tuhan Yesus harus pikul salib ini. Kalau dia tidak mau pikul salib ini, berarti dia nggak serius sama Tuhan Yesus juga. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa kalau kita serius berkomitmen ikut Tuhan Yesus, yang pertama kita harus membiarkan kehendak Allah Bapa yang jadi atas hidup kita. Kedua, kita mesti memikul salib yang Allah Bapa berikan pada kita, yaitu pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa muridku.
Tetapi Bapak Ibu, Matius 28 ini kurang tepat terjemahannya di Alkitab kita. Terjemahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, ini kalimat yang kurang tepatnya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini katanya bukan pergilah ke seluruh dunia. Ini bahasanya bukan bahasa imperatif atau kalimat perintah, tapi kalimatnya partisipatif. Kalimatnya adalah begini. Selagi engkau pergi ke semua bagian dunia, jadi bukan pergilah ke seluruh dunia, karena ada banyak orang yang tidak mampu pergi ke seluruh dunia. Jadi, selagi engkau pergi ke semua bagian dunia ini, jadi selagi kita pergi ke pasar, selagi kita pergi ke mall, selagi kita pergi bekerja, selagi kita pergi sekolah, selagi engkau pergi ke semua bagian dunia, jadikan semua tipe orang muridku. Bukan jadikan semua bangsa muridku, tapi jadikan semua tipe orang muridku. Mungkin dia driver online, mungkin dia teman kita, mungkin dia bawahan kita, mungkin dia atasan kita, mungkin dia rekan kerja kita atau teman sekolah kita. Itu segala macam orang, segala jenis orang kita harus jadikan murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi. Selagi engkau pergi ke semua bagian dunia ini, jadikan semua jenis orang muridku. Itu adalah terjemahan yang lebih tepat. Dan kalimat akhirnya, dan ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini bukan dan ketahuilah. Kalimat sebenarnya adalah, sudah pasti aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan salib yang kita semua sebagai pengikut Kristus harus pikul sebagai bukti bahwa kita serius sama Tuhan. Kepadaku telah diberikan semua kuasa di bumi dan surga. Berarti semua kuasa sekarang ada di tangan Yesus. Selagi engkau pergi ke semua bagian dunia, jadikan semua jenis orang muridku. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pakai kata jadikan semua jenis orang muridku. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus bilang sama kucing, kucing jadi serigala, maka kucing itu pasti jadi serigala. Kalau Tuhan Yesus bilang sama batu, batu jadi kodok, maka batu itu pasti jadi kodok. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, jadikan semua tipe orang muridku, berarti itu udah pasti jadi. Teman kita tuh pasti jadi murid Tuhan. Bawahan kita itu pasti jadi murid Tuhan. Atasan kita tuh pasti jadi murid Tuhan. Karena Tuhan udah bilang, jadikan semua tipe orang muridku. Berarti dia pasti jadi murid Tuhan. Masalahnya adalah kita mau atau enggak menjadikan dia murid Tuhan. Belum lama ini ada satu ibu datang ke saya dan dia cerita bahwa dia tinggal di dalam gang dan rumahnya itu pintunya terbuka terus. Setiap hari ada aja tetangga yang datang ngajak dia ngobrol gitu ya. Dan tetangga-tetangga ini kebanyakan non-Kristen. Satu ketika ada satu tetangganya yang non-Kristen tapi garis keras, radikal. Tidak boleh dia terlihat tanpa kerudung. Lalu tetangganya itu tiba-tiba datang ke dia dan bilang sama dia, saya barusan ditonjok laki saya. Terus dia tunjukin pipinya tuh biru gede gitu bengkak. Waduh, teman saya ini langsung kaget. Tapi langsung ada bunyi dalam hati dia. Tuhan langsung bicara sama dia. Doakan sekarang, doakan sekarang. Lalu teman saya bilang, aduh tapi gak mungkin Tuhan. Dia ini garis keras, radikal sekali. Tapi suara itu terus bilang, doakan dia sekarang, doakan dia sekarang. Teman saya tetap bantah-bantahan sama Tuhan, dia gak mau. Lalu akhirnya teman saya cuma bilang sama orang itu, aduh ibu, kasihan ya bu, sabar ya bu, ampuni ya bu. Padahal Tuhan menyuruh dia mendoakan. Kalau dia doakan, itu orang bisa langsung jadi murid Tuhan. Atau paling enggak, jalannya terbuka. Tetapi teman saya ini bantah perintah itu. Jadi Tuhan sudah pasti menjadikan orang yang radikal, garis keras ini jadi muridnya. Itu gampang sekali buat Tuhan. Dan Tuhan itu mau pakai teman saya. Tapi teman saya tidak mau lakukan itu. Jadi Bapak Ibu, penghalang menjadikan semua jenis orang muridku itu adalah diri kita. Tuhan tuh udah bilang, jadikan semua jenis orang muridku. Pasti jadi. Dan kita tidak boleh jadi penghalangnya. Kita pasang kuping terus. Begitu Tuhan bilang begini, kita lakukan. Pasti jadi kok murid Tuhan. Nah, kalimat terakhir Matius 28 itu adalah, sudah pasti aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sudah pasti waktu kita melakukan tugas ini, kita berkomitmen pikul salib ini,
sudah pasti kepada kita akan ada penyertaan Tuhan. Tidak mungkin kita ditinggalkan sendiri. Kalau kita ada apa-apa, pasti mata Tuhan segera melimpahi kita dengan kekuatan. Karena semua kuasa di bumi dan surga itu sudah di tangan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus melimpahkan kekuatan. Jadi sekarang kita mengerti dengan mudah sekali Amsal 15 ayat 3 ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang serius berkomitmen padanya. Dan mata Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada dia. Bapak Ibu serius mau ikut Tuhan Yesus? Berarti ada mata Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan memberikan kekuatan. Tapi Bapak Ibu harus membuktikan keseriusan Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus dengan menyangkal diri. Dengan berkata bahwa Tuhan, di semua aspek hidup saya, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak saya. Itu menyangkal diri. Lalu kita harus memikul salib yang diberikan pada kita tiap hari, yaitu menjadikan semua orang muridnya Tuhan. Setelah itu kita harus mengikuti Yesus. Tanya Yesus gimana caranya, ikutin caranya. Jangan kita pakai cara kita sendiri. Nanti kita tidak berhasil menjadikan orang itu murid Tuhan. Dan kita jadi salah di hadapan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, selagi kita pergi ke seluruh bagian dari dunia ini, ke pasar, ke sekolah, ke tempat kerja, mari kita jadikan semua tipe orang murid Tuhan Yesus. Kita nggak perlu khawatir, karena kalau kita melakukan tugas ini, Tuhan Yesus sudah janji Dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Kita juga nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus tuh udah pegang semua kuasa di bumi dan di surga. Pasti Dia melimpahkan kekuatannya kepada kita yang serius melaksanakan tugasnya ini. Kita pasti berhasil menjadikan tiap orang muridnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita ubah hidup kita sekarang. Karena ada mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan itu akan mengawasi apakah kita serius mengikuti Dia atau tidak. Kalau kita tidak serius, maka mata Tuhan akan menganggap kita sebagai orang jahat. Tetapi kalau kita serius, kita sangkal diri, kita pikul salib, jadikan semua orang murid Tuhan, lalu kita ikuti cara-cara yang Tuhan Yesus berikan pada kita, maka mata Tuhan itu akan melimpahkan kita kekuatan, memberikan kita berkat. Amsal 15 itu langsung bilang di ayat 6, bahwa di rumah si benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan si jahat membawa kerusakan. Bapak Ibu, ini ayat menarik sekali ya. Di rumah si benar ada banyak harta benda. Ini di rumah si benar, orang yang benar di mata Allah Bapa. Di rumah si benar ada banyak harta benda. Ini kalimatnya nggak gini loh. Di rumah si pintar, bukan si pintar. Di rumah si rajin, bukan si rajin. Di rumah si hemat, di rumah si hemat. Ini bukan di rumah si hemat. Di rumah si benar ada banyak harta benda. Jadi kalau kita benar di hadapan Allah Bapa, kita nggak usah pusing sama harta benda, pasti banyak di rumah kita. Karena ini janji dari Tuhan. Kenapa bisa ada janji ini? Karena ada mata Tuhan mengawasi. Dia melihat kita orang benar. Di rumah si benar akan ada banyak harta benda. Tetapi hasil kerja keras si jahat, penghasilan si jahat, tabungan si jahat akan membawa kerusakan. Jadi Bapak Ibu, upah yang besar menanti kita di bumi dan di surga. Tuhan Yesus sendiri janji di Wahyu 3. Kalau kamu berhasil menang seperti aku menang di dunia ini, maka kamu akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Jadi nanti di surga, kita bukan jadi orang yang banyak harta benda doang, tapi kita akan duduk di tahta Yesus dan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi baik di bumi maupun di surga, kalau kita serius berkomitmen pada Tuhan, maka hidup kita aman di bumi dan di surga. Bapak Ibu, puji Tuhan ada mata Tuhan di mana-mana. Sehingga kita yang serius mengikuti Tuhan, pasti aman hidup kita di bumi dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Kau memberitahu kami bahwa mata-Mu mengawasi kami semua. Bahwa kami yang menyangkal diri, yang menghendaki supaya kehendak-Mu yang terjadi dalam semua aspek hidup kami. Kami yang pikul salib tiap hari melakukan tugas-Mu
menjadikan semua tipe orang murid-Mu. Kami yang selalu ikut cara Tuhan Yesus, pasti diberi kelimpahan harta benda di bumi dan diangkat nanti waktu kami tiba di surga. Duduk di tahtanya Yesus. Allah Bapa, terima kasih untuk hadiah yang besar nih. Kami minta tolong Allah Bapa selalu memerintahkan Roh Kudus untuk mengingatkan kami. Sehingga sepanjang langkah kami di dunia ini, kami selalu menjadi orang benar di mata-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, selamat serius berkomitmen dengan Tuhan. Pasti Bapak Ibu diberkati. Amin.